Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Abdullah Faki dari Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam dengan NIM 1903041. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan video terkait tentang tafsir tarbawi, metode-metodenya, istilah-istilah apa saja yang ada dalam Al-Quran terkait tafsir beserta pendekatannya, seperti itu ya. Jadi, mari kita langsung saja ya ke materinya. Yang pertama itu tafsir tarbawi. Nah, kita bahas dulu secara bahasa gitu, dari tafsirnya dulu ya. Jadi tafsir menurut bahasa berasal dari kata tafsiru. Nah, yang mana ini tuh merupakan bentuk dari masdar dan dari kata fassaro. Masdarnya dari kata fassaro maksudnya yang berarti mengungkapkan dan menampakkan. Selain itu, tafsir juga bermakna menerangkan serta menjelaskan. Nah, sedangkan menurut istilah tafsir berarti suatu bidang ilmu yang membahas makna-makna Al-Quran dan mengeluarkan hikmah serta hukum yang terkandung di dalamnya. Nah, selanjutnya adalah kata tarbiyah. Nah, kata tarbiyah sendiri secara bahasa ini berasal dari kata roba yarbu, yang mana ini memiliki arti gitu. Artinya menumbuhkan, meningkatkan. Serta dari kata roba yurobi gitu ya. Roba yurobi yang bermakna Tuhan. Dan secara istilah, tarbawi bermakna pendidikan yang diberikan kepada anak untuk mengembangkan semua potensi yang dimilikinya secara bertahap dan penuh kasih sayang. Maka dari pengertian-pengertian tersebut dapat kita simpulkan gitu ya, bahwa tafsir tarbawi ini merupakan tafsir yang berupaya memahami Al-Quran atau ya memahami Al-Quran melalui sudut pandang pendidikan gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu pendekatan. Jadi ada pendekatan apa saja sih untuk menganalisis tafsir tarbawi ini? Nah, yang pertama gitu ya, metode pendekatan analitik. Nah, pendekatan ini tuh ialah pendekatan yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan itu, serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufasir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut. Nah, jadi pendekatan analisis itu pendekatan yang membahas Al-Quran jadi ayat demi ayat sesuai dengan rangkaian ayat yang tersusun di dalam Al-Quran, seperti itu ya. Lalu selanjutnya ada pendekatan tematik. Nah, pendekatan tematik itu metode tafsir ya, tafsir Al-Quran dengan cara menghimpun. Jadi menghimpun ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai maksud yang sama dan meletakkannya dalam satu tema atau satu judul. Jadi nanti kita tuh mencari dulu ya ayat-ayat terkait, misalnya kan kita sedang tafsir pendidikan ya, kita menghimpun dulu ayat-ayat yang berkaitan tentang tafsir pendidikan. Nah, nanti dikumpulkan dalam satu tema atau satu judul yang sama, seperti itu ya. Lalu metode tafsir ya. Metode apa saja sih yang bisa kita gunakan gitu untuk menafsirkan Al-Quran untuk dalam konteks tafsir tarbawi itu? Yang pertama ada pedagogis. Pendekatan pedagogis ini merupakan pendekatan yang dilakukan melalui cara pandang kependidikan gitu, cara pandang kependidikan yang dikembangkan dalam menghampiri ayat atas dasar asumsi bahwa pendidikan merupakan misi utama Al-Quran. Nah, lalu biasanya setiap ayat atau fenomena pendidikan itu biasanya mengandung 3 komponen gitu ya, 3 komponen pendidikan, yaitu pendidik, terdidik, dan informasi atau nilai dari ayat tersebut gitu ya. Jadi ingat ya, ada 3 komponen gitu, yaitu pendidik, terdidik, dan informasi nilai. Nah, yang mana pendidik ini tentu saja Allah ya, Allah. Nah, yang terdidik itu kita gitu, manusianya yang membacanya. Nah, lalu informasinya adalah nilai yang disampaikan oleh Allah gitu. Pendidikan yang disampaikan oleh Allah. Informasi materi yang disampaikan oleh Allah kepada kita. Itu dia nilainya.
seperti itu ya. Nah, lalu yang kedua adalah pendekatan retorikal gitu ya, metode retorikal. Nah, berbeda dengan pedagogis yang tadi memahami dari sisi melalui sisi kependidikan gitu ya. Kalau retorikal itu dari memang kajinya lewat pemahaman bahasa ya. Jadi mencari makna dalam Al-Quran dengan mengkajinya satu persatu, kata per kata, kalimat per kalimat, yang mana ini tentunya memperhatikan asbabun nuzul ayat tersebut dengan mengkategorikan, dengan mengoperasikan kaidah-kaidah bahasa Arab agar pemahaman masuk ke dalam situasi psikologis yang terkandung dalam ayat. Nah, jadi berbeda dengan yang tadi pedagogis ya, kalau yang retorikal ini lebih ke melakukan tafsirnya, metodenya melalui tata bahasa gitu ya, tata bahasa linguistik gitu ya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang istilah-istilah pendidikan dalam Al-Quran. Nah, untuk yang pertama tarbiyah. Nah, tarbiyah sendiri itu ada berasal dari tiga akar kata ya. Yang pertama kita roba yarbu, yang mana ini berarti bertambah atau bertumbuh. Lalu yang kedua robiya yarba, yang mana itu berarti menjadi dasar. Dan yang ketiga roba yarubu, yang berarti memperbaiki, menguasai urusan, menuntut, menjaga, dan memelihara. Nah, pengertian ini tuh dapat dilihat pada Al-Quran gitu, pada surat Al-Isra ayat 24. Nah, sementara di sisi lain Naqib Al-Atas berkata bahwa kata tarbiyah mengandung konotasi mengasuh, menanggung, memberi makan, mengembangkan, memelihara, menumbuhkan, dan juga menjadikannya lebih matang. Dengan demikian, maka yang dimaksud dengan tarbiyah adalah proses mengasuh, membina, mengembangkan, memelihara, serta menjadi kematangan bagi suatu objek. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa tarbiyah ini merupakan kegiatan atau proses pengajaran yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan untuk dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Nah, lalu yang kedua adalah ta'dib ya, al-ta'dib. Kata ta'dib sendiri merupakan bentuk masdar dari kata adaba, yang mana berarti pengenalan dan pengakuan yang secara bertahap ditanamkan kepada manusia tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam secara penciptaan sedemikian rupa, sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengukuran kekuasaan dan keagungan Tuhan di dalam tatanan wujud dan keberadaannya. Nah, pengertian ini tuh didasarkan pada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa adaba Rabbi fa ahsana ta'dibi, Tuhanku telah mendidikku sehingga menjadikan baik pendidikanku, seperti itu. Jadi intinya kalau tadi taklim itu bertujuan untuk menanamkan kebajikan-kebajikan untuk mengenal Allah ya. Kalau ta'dib ini lebih ke akhlak ya, ke akhlak atau sifat perilaku manusia gitu ya, ke akhlak manusia, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah taklim. Nah, taklim sendiri menurut Abdul Fattah Jalal dalam bukunya Minal Usul Al-Tarbiyah fi Al-Islam. Nah, taklim itu diartikan dengan proses yang terus-menerus diusahakan manusia sejak lahir untuk melakukan pembinaan, pengetahuan, pemahaman, pengertian, tanggung jawab, dan penanaman amanah. Nah, batasan pengertian ini tuh dapat dipahami lebih luas cakupannya gitu dibandingkan dengan istilah tarbiyah, terutama dalam konteks sekuensi gitu, cakupan dan wilayah subjek atau objek yang dididiknya. Sementara menurut Atiyah Al-Abrashi, taklim diartikan dengan upaya menyampaikan individu dengan mengacu pada aspek-aspek tertentu saja gitu. Seperti al-taklim merupakan bagian kecil dari al-tarbiyah al-alaqiyah yang hanya mencakup domain kognitif saja dan tidak menyentuh aspek domain afektif dan psikomotorik. Seperti itu ya. Jadi bisa dibedakan gitu antara tarbiyah, takdib dengan taklim gitu. Kalau tarbiyah itu digunakan kepada proses yang bersifat fisik dan hanya memberikan berupa kasih sayang serta lebih tepat digunakan pada pendidikan informal ya. Jadi penanamannya lebih tepat digunakan di pendidikan informal terkait untuk mengenal tentang ya
tentang mengenal tentang Allah lebih dekatnya lebih ke pendidikan informal seperti itu ya. Sedangkan takdib gitu ya, kalau takdib itu titik tekannya lebih ke pembinaan perilaku gitu ya, gitu. Nah, sedangkan taklim biasanya digunakan pada proses penyampaian ilmu pengetahuan. Nah, yang mana itu tuh bersifat kognitif seperti itu. Lalu ada juga ya langkah-langkah untuk menafsirkan ayat terkait perumusan pendidikan gitu, perumusan pengertian pendidikan Islam seperti itu ya. Nah, yang pertama tuh menetapkan masalah dulu ya. Jadi tentu saja ya, yang pertama itu menetapkan masalah dulu gitu. Jadi kita harus tahu dulu apa yang bakal kita bahas gitu ya. Nah, setelah kita menetapkan masalah yang akan dibahas, kita selanjutnya itu menetapkan surat dan ayat-ayat yang menjadi sumber atau rujukan utama bagi topik yang akan kita bahas nanti. Jadi setelah kita mendapatkan masalah apa yang bakal kita bahas, kita selanjutnya harus menetapkan suratnya gitu, surat atau ayatnya seperti itu ya. Lalu setelah kita menetapkan surat, kita harus menghimpun dan menyusun ayat-ayat tersebut gitu ya. Menghimpun dan menyusun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang akan kita bahas nantinya gitu. Setelah kita himpun, nah lalu kita cari gitu ya makna linguistiknya untuk setiap katanya gitu, untuk setiap kata yang akan kita tafsirkan nanti ya, seperti itu. Lalu selanjutnya setelah kita mencari makna linguistik untuk setiap kata yang perlu ditafsirkan, kita analisis penafsiran yang telah dikembangkan oleh tafsir terdahulu. Kenapa gitu ya? Kita harus menganalisis ini tuh supaya memudahkan kita untuk menafsirkan ayat-ayat yang akan kita bahas nanti gitu ya, kan yang kita cari gitu permasalahannya gitu. Jadi kita harus menganalisisnya lewat penafsiran yang udah dikembangkan oleh para ahli tafsir terdahulu gitu ya. Lalu setelah kita menganalisis, kita juga harus mencari ayat-ayat lain yang dapat menafsirkan ayat yang sedang dikaji gitu. Jadi kita mencari ayat lain yang bisa digunakan untuk menafsirkan ayat yang sedang kita kaji tersebut. Setelah kita mencari ayat-ayat lain, kita juga harus mencari hadis-hadis gitu yang berhubungan dengan ayat yang sedang dikaji. Misalnya kan tadi ayat-ayat tentang pendidikan ya, kita juga cari hadisnya yang tentang pendidikan gitu ya, sehingga bisa saling berhubungan lah antara keduanya gitu, seperti itu. Nah, setelah kita mencari hadis-hadis yang sudah berkaitan dengan pendidikan, ayat-ayatnya, menganalisisnya gitulah, baru kita tuh menyimpulkan hasil dari kajian dari penafsiran kita, seperti itu. Nah, selanjutnya kita harus mencari korelasi antara setiap konsepnya gitu, konsep taklim yang dikaji, konsep tarbiyah yang dikaji, dan memposisikannya sesuai dengan komponen atau aspek-aspek pendidikan. Itu mengenai paradigma pembelajaran, prinsip-prinsip pembelajaran, definisi pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan langkah-langkah pembelajaran. Nah, setelah kita mencari korelasi antara setiap bagian-bagian yang tadi ya, kita selanjutnya adalah harus mempelajari seluruh ayat tentang konsep taklim dan mengidentifikasinya dari segi khusus dan umumnya, dari segi am dan khosnya ya, atau mutlak dan muqayyadnya gitu ya. Selanjutnya kita kategorikan konsep-konsep yang dikandungnya sesuai dengan karakteristik kandungannya. Jadi setelah kita mengidentifikasi gitu, yang mana yang khusus gitu, yang mana yang umum, yang mana mutlak, mana muqayyad, kita bagi tuh jadi beberapa kategori. Jadi dikategorikan lagi gitu ya, sesuai dengan karakteristik kandungan dari ayatnya gitu ya. Nah, untuk langkah terakhir, maka kita harus menarik konsep pendidikan, yang mana yang tadi tuh yang berkaitan dengan paradigma, tujuan, prinsip, definisi, dan langkah-langkah pembelajaran gitu dari hasil-hasil yang kita telah temukan dari ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis, pendapat para mufasir terdahulu juga
Jadi kita menarik konsep pendidikannya gitu ya. Tinggal menyimpulkan konsep pendidikan apa yang terkait atau terkandung dalam ayat tersebut seperti itu. Nah, mungkin sekian saja untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk saya khususnya dan umumnya untuk kalian semua yang sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.